Marcelino Ferdinand, one of my favorite players to watch. Okay. Rekod tersebut baru saja dipecahkan oleh anak-anak Shin Tae-yong, khususnya anak emas Cristiano Marcelino. Sempat dihujat, brace Marcelino Ferdinand yang antarkan timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi 2-0, sukses kejutkan pecinta sepak bola se-Asia Tenggara tak terkecuali Malaysia. Selain ini adalah pencapaian rekor atas Arab Saudi, pertandingan ini juga seperti pembuktian Marcelino usai sempat banyak mendapatkan kritik dari netizen. Pundit Malaysia menyebut jika penampilan Marcelino kali ini sungguh luar biasa, dan dia tetap masih menjadi star boy dalam timnas Indonesia. Peluang Indonesia ke Piala Dunia kembali cerah apabila berjaya mengejutkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Yes, 2 gol. Clean sheet. Hujung-hujung kad merah tapi masih berjaya bertahan sehingga habis. Of course lah, review kali ni kita kena mulakan dengan pemain ini, Marcelino Ferdinand. Tahun ni aku dah review banyak player Indonesia, player warisan, player tempatan, dan antara player yang pernah aku review suatu ketika dahulu, Marcelino Ferdinand, one of my favorite players to watch. Okay, walaupun sejak beberapa bulan ni dia punya spotlight tu makin kurang, makin orang tak pandang Marcelino Ferdinand ni compare dengan Piala Asia hari tu. Lepas tu ada juga orang-orang Indonesia yang tak suka, katanya dia selfish, katanya dia tak boleh pakai. Okay, which is ada betulnya, ada beberapa game yang dia agak selfish, tak passing, tak tahu position macam mana. Tapi tonight, hari ini, malam ini, dia membuktikan yang dia masih lagi star boy dalam timnas Indonesia. Dah lah dapat sumbat gol 2 biji, lepas tu dapat pula celebrate macam ni. Memang dia menang besar malam ni. Marcelino Ferdinand is that guy. Okay, kalau celebration macam ni mengingatkan aku tentang, of course lah, Cristiano Ronaldo. Mungkin sebab stadium Gelora Bung Karno tu dia tak ada tempat macam nak duduk macam Ronaldo buat, Garnacho buat. So dia duduk lah atas kerusi ni. This is like the most iconic celebration lah untuk timnas pada tahun ini ataupun in recent years. Secara jujurnya, Indonesia memang diserang bertubi-tubi. Arab Saudi memang pegang possession, memang diorang dominate bola. Indonesia bertahan habis-habisan, lagi-lagi lepas dah leading 2-0 awal-awal kan. Okay, dah leading 2-0 ni memang diorang dalam langkah kanan lah. Okay, tak perlulah nak cari gol lagi kalau dah leading 2. Kalau leading 1 mungkin risau sikit, tapi bila dah leading 2 memang diorang bertahan. Arab Saudi memang banyak betul shot off target, on targetnya tak berapa banyak. Okay, so in the end Indonesia berjaya kalahkan Arab Saudi. Disebabkan kemenangan ini, maka Indonesia secara tiba-tiba daripada tempat terakhir dalam grup kini berada di tempat ketiga. Ingat nak layak ke round keempat, tempat ketiga dan tempat keempat sudah cukup. Kalau nak layak terus ke Piala Dunia, tempat kedua dan tempat Indonesia akan kekal di tempat ketiga buat setakat ini. Of course, ranking akan naik banyak gila. Okay, menang dengan Arab Saudi kot. Kau ingat ranking tak naik banyak ke? Mesti akan naik banyak juga kot. Yes, prediksi abang tepat. Menyala timnas Indonesia bantai Arab 2-0. Ini kemenangan yang sangat luar biasa. Apa benda ni weh? Sejauh ini Arab Saudi belum pernah kalah dari tim Asia Tenggara manapun sejak 2008. Rekod tersebut baru saja dipecahkan oleh anak-anak Shin Tae-yong, khususnya anak emas Cristiano Marcelino. Performa man of the match dan 2 gol mantap Marcelino membawa Indonesia menempati posisi ketiga klasimen sementara Grup C. Beberapa pemain lain juga tampil menonjol, terutama Kelvin Verdong yang berlari hingga krem dan ia juga nyaris mencetak tendangan voli indah. Rizky Ridho merupakan back paling solid untuk Indonesia, sangat tenang dan dia harus bermain di luar negeri. Rata-rata setiap pemain memberikan 100% hingga minit terakhir meski hanya dengan 10 pemain. Dan inilah hasilnya, dominasi atas Arab Saudi yang pandai berguling dan beruntung tidak dibantai 4 atau 5-0. Namun para supporter Garuda, jangan lupakan jasa Shin Tae-yong dan juga Erick Thohir atas kemenangan ini. Sekali lagi, selamat King Indo, Garuda terbang tinggi, respect. Pada pertandingan antara timnas Indonesia vs Arab Saudi kali ini, ada yang menarik dari penampilan Marcelino.
berhasil memimpin 2-0 atas Arab Saudi di menit 32 dan menit 57 melalui gol indah. Dengan sedikit tipuan, gelandang Oxford United itu mengecoh kiper Mohamed Alkasar. Gol ini menjadi momentum penting bagi timnas Indonesia dalam pertandingan ini, yang menunjukkan ketajaman dan kecerdasan Marcelino di lapangan. Selalunya wonder kid itu akan ada pressure yang banyak di atas shoulder, di atas bahunya. Tetapi Marcelino Ferdinand, daripada tahun pertama saya dan Faiz mula menontonnya, sampailah sekarang, menonton di pentas tertinggi bola sepak Asia di Piala Asia, Marcelino Ferdinand masih tidak mengalami apa-apa masalah untuk berdepan dengan all that pressure on his shoulders. He is still playing really well on the field, Aun. Mungkin Marcelino atau Marceng, we call him here, dia punya confidence yang mungkin gak dimiliki oleh pemain muda yang lain. Confidence ini kan salah satu bukti kalau Anda itu pemain bagus. You know you are good, right? Saya rasa memang Marcelino ini generational talent. Saya ngerasa hal yang sama ketika saya pertama kali lihat Boa Salosa 20 tahun lalu. The nuance, the feeling when I see Marcel is the same when I see Boas in the first time. Saya rasa dia generational talent Indonesia. Kita juga lihat dia mencapai sesuatu yang mungkin pemain Indonesia lain belum capai. Main di Eropa, main di Belgia, di negara dengan top sepak bola juga. Saya rasa memang Piala Asia kemarin juga jadi showcase untuk Marcelino, menunjukkan kemampuannya sebenarnya, menunjukkan kalau memang dia ada di level itu. Dia adalah pemain yang mungkin bisa membawa Indonesia ke tahapan yang lebih baik. Again, kata kuncinya atau the keyword for Marcelino always Starboy, generational talent. Saya juga nak cakap yang Marcelino mungkin ada beberapa persamaan dengan generation talent yang kita ada di Malaysia, iaitu Arif Aiman. Cuma Arif Aiman masih belum keluar dan dia, tapi setidak-tidaknya dia bermain di Asian Champions League setiap musim. Atas kegilaan Marcelino pada laga kali ini, Indonesia sukses patahkan rekor-rekor baru dan kenaikan ranking FIFA yang cukup signifikan. Pak Erick Thohir pun mengakui kemampuan pelatih Sintayong dalam meramu pasukannya dan melakukan beberapa perubahan hingga akhirnya bisa menang melawan Arab Saudi. Apa pendapat Anda? Ini malamnya untuk anak muda ini kembali.